Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu branding acara IAI Banten pada periode ini adalah Fordes, akronim dari Forum Desain, yaitu forum yang mengulik tentang desain-desain arsitektur dan lingkungan binaan. Apakah yang hadir di sini mengikuti acara Fordes sebelumnya? Nah, sekedar mengingatkan, uh, di Fordes 1.0 kita bicara tentang recognizing healthy house oleh Bapak Jarino Sudarno. Bagi yang belum mengikuti dan terlewatkan dan ingin mengetahui tentang Fordes 1.0, kalian bisa langsung lihat di YouTube IAI Banten. Nah, Fordes kali ini adalah Fordes 2.0 yang temanya erat dengan bulan Ramadan, yaitu tentang masjid. Kami beri judul Mendesain Masjid, sebuah kaidah arsitektur oleh Bapak Fauzan Noman, IAI, dan presentasi hasil pemenang sayembara revitalisasi Masjid Al-Bayan Serpong oleh Bapak Dwi Hergiawan, IAI, dan tim. Baik, sebelum memulai acara Fordes 2.0 ini, perkenalkan saya Enda Lestari Mangukir selaku co-host yang bertugas sebagai MC acara. Pertama-tama saya akan membacakan tentang tata cara mengikuti acara ini. Tata cara bergabung di dalam Fordes 2.0. Pertama, silahkan sesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda dengan pendaftar di awal ketika mengisi forum registrasi, agar panitia dapat mengidentifikasi data kehadiran dan memberikan bukti kesertaan berupa sertifikat IAI sesuai nama yang tertera. Kedua, semua peserta wajib sesekali menampilkan video selama acara berlangsung sebagai tanda bukti sedang mengikuti acara. Host dan co-host berhak memberikan teguran bagi peserta yang selama durasi acara tidak menampilkan video sama sekali. Ketiga, mematikan suara pada Zoom selama acara berlangsung. Keempat, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi admin acara ini di 0877 6270 799 atas nama Rona atau mengirimkan email ke iaidaerahbanten@gmail.com. Selama kegiatan ini berlangsung, disiarkan juga atau live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga dapat dilihat kembali di YouTube IAI Banten setelah selesai acara ini. Nah, buat semuanya jangan lupa mampir ke YouTube IAI Banten dan jangan lupa di subscribe ya. Nah, selanjutnya oleh moderator. Yang kedua, satu peserta dipersilakan mengajukan satu kalimat tanya. Jika lebih, pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Yang ketiga, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan bicara oleh moderatornya atau Bachelor of Fine Art in Architecture Study atau BFA di Rhode Island School of Design USA pada tahun 1986. Dan profesional degree-nya Bachelor of Architecture atau BArch di Rhode Island School of Design USA tahun 1987. Untuk organisasinya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat pada tahun 2005 sampai 2008. Lalu anggota pengurus Yayasan Unisba Bandung 2007 sampai 2012. Staf ahli pembina Yayasan Pembina Masjid Salman ITB pada tahun 2008 sampai 2012. Pengurus Yayasan Pembina Masjid Salman ITB bidang sarana 2012 sampai 2017. Dewan Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2018. Pengurus Yayasan Pembina Masjid Salman ITB bidang sarana 2017 sampai 2022. Dan Dewan Masjid Indonesia Pusat Departemen Kominfo Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur 2017 sampai 2022.
Untuk jabatannya sekarang beliau senior arsitek pada PT Gratindo Cipta Sejati Jakarta. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Fauzan, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq lidhurihu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ini kedengaran deh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kedengaran Pak. Dengar Pak, kedengaran. Oke, mangga insyaallah. Materinya salam kenal buat semuanya. Kalau yang belum kenal, yang sudah kenal, kita lanjutkan silaturahmi kita. Yang mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi perpanjangan umur kita, membawa rezeki yang baik dan sebagainya. Saya diminta untuk sedikit ngobrol lah ya, untuk memahami masalah masjid. Kebetulan adalah saya sekian tahun merencanakan masjid dan juga mendampingi senior arsitek Pak almarhum Insinyur Ahmad Nu'man yang tadarusnya adalah ayah saya sendiri. Jadi masjid sudah makanan, alhamdulillah jadi makanan saya sehari-hari. Saya sedikit share saja barangkali sedikit. Jadi ini saya mungkin lebih banyak bercerita ya daripada nanti gambar-gambar, nanti kita diskusi saja. Ini kelihatan? Sebentar. Kelihatan Pak. Sebentar. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Memahami kembali kaidah arsitektur dalam mendesain bangunan masjid. Barangkali ini saya hanya mereview sedikit saja, barangkali semuanya juga sudah mengerti. Ini apa yang saya lakukan, jadi ini akan bercerita tentang apa yang saya lakukan apabila saya mendapatkan sebuah pekerjaan merencanakan sebuah masjid. Tentu pertama kita harus melihat ilmu-ilmu yang berhubungan dengan arsitektur, lalu untuk masjid harus ditambah dengan Quran dan Sunnah, penjelasan Quran dan Sunnah, dan berikutnya adalah evaluasi dari karya-karya terbangun. Ini barangkali nanti akan banyak bercerita di masalah karya-karya evaluasi dari karya-karya terbangun ini. Pak Fauzan, PPT-nya kosong Pak. Ya. PPT-nya putih aja, nggak diisinya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Saya cek lagi. Intinya sekali lagi sambil ngobrol aja ya. Jadi tentunya coba dicek lagi. Ini kelihatan sekarang? Ada nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya apabila mendapatkan pekerjaan masjid, tentu masalah arsitektur pada umumnya pasti harus dibahas. Lalu arsitektur Islam, ini yang menjadi dasar banyak orang untuk merencanakan masjid, pasti melihatnya kepada ilmu-ilmu yang ada saat ini tentang arsitektur Islam. Padahal kalau kita pelajari pelajaran arsitektur Islam ini, banyak hal yang barangkali kalau menurut saya tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kelihatannya kalau kita melihat arsitektur Islam, biasanya lebih melihat dari sejarah kejayaan Islam. Jadi bangunan-bangunan yang terjadi, yang ada sekarang di dunia yang berjaya, lalu itu yang dibahas, dan itu suka disebut sebagai arsitektur Islam. Padahal terus terang belum tentu kajian itu dibuat oleh orang yang betul-betul mengerti tentang
apa itu Islam atau apa sih syariah Islam. Jadi akhirnya kalau saya selalu bilang ini arsitektur Islam atau arsitektur Islami, itu yang muncul. Lalu berikutnya apabila kita membuat masjid atau apapun, kita harus ingat dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang di dalamnya Allah, baik yang kecil, mikrokosmos, ataupun yang besar. Ayat kauniyah sering juga disebut fenomena alam. Ini masalah matahari, masalah udara, masalah cahaya dan lain sebagainya, ini masuk di ayat-ayat kauniyah. Dan tentunya berikutnya bidang-bidang lain seperti sipil, akustik dan lain sebagainya, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang paling utama kalau menurut saya di arsitektur untuk membuat sebuah masjid itu kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya ilmu arsitekturnya, tapi juga apa yang diungkapkan di Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat di Quran dan Sunnah dan kita mau membuat masjid, pasti harus tahu betul bagaimana sih prosesi sholat berjamaah itu seperti apa. Kita harus betul-betul melihat kembali. Saya selalu mengulang apabila membuat masjid itu, mengulang dan mengingatkan kembali lah. Apa sih, bagaimana sih sebelum menuju masjid itu apa saja yang harus dilakukan. Ada ayat yang menyatakan hadis bergegaslah ke masjid. Itu bisa diinterpretasikan untuk kalau ke masjid lebih jauh jalan kaki, mungkin pahalanya bisa lebih besar. Lalu juga bagaimana caranya bersuci. Lalu ada aturan shaf, ada prosesi adzan dan iqomah, ada prosesi khutbah, ada prosesi salat berjamaahnya sendiri dan lain sebagainya. Lalu di Quran dan di Sunnah pun juga menceritakan tentang fungsi masjid. Fungsi masjid dibagi dua, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh atau muamalah. Ibadah mahdoh, sholatnya sudah diatur, ya, itikaf, zakat dan lain sebagainya. Lalu ada ibadah ghair mahdoh, pendidikan, syiar Islam, pemberdayaan umat dan lain sebagainya. Tapi dalam Quran dan Sunnah itu tidak pernah ada yang mengatur bagaimana sih bentuk masjid. Sama sekali tidak ada secara eksplisit disebut masjid itu harus seperti apa. Yang ada malah menurut saya, dan juga ini ajaran yang diberikan oleh almarhum Pak Ahmad Nu'man, adalah surat Al-Baqarah ayat 170. Betapa beliau mengingatkan kepada saya ayat ini yang membuat beliau berani untuk mencoba berijtihad tentang bagaimana bentuk masjid, karena ini sebetulnya ayat sindiran ya. Dan kalau artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini lalu Allah itu menyindir, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuai apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi ini sangat bukan main. Kalau kita ijtihad dari sini bukan main. Betapa membuat bangunan masjid atau apapun yang kita lakukan, apabila ada sesuatu yang baru yang secara fikih dan secara syar'i tidak bertentangan, itu harus kita coba. Nah, yang berikutnya bagi kami yang bukan kebetulan lah ya, jadi takdirnya banyak membuat masjid, saya sendiri sangat beruntung karena mendampingi Pak Ahmad Nu'man selama 30 tahun bersama-sama. Jadi saya sangat banyak berkomunikasi, berdiskusi bersama beliau tentang karyanya dan karya kita bersama. Jadi kita selalu mereview apa yang sudah dibangun. Kembali kita mereview dengan mempertimbangkan keabsahan perencanaan dengan fikih, apakah sudah sesuai dengan fikih dan lain sebagainya. Lalu selalu kita mereview lagi kesesuaian TOR dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu sikap-sikap kita terhadap ayat-ayat kauniyah, ini nanti akan saya jelaskan. Lalu kemudahan jamaah dalam melakukan ibadah, nanti akan saya jelaskan juga. Lalu mendengar komentar pengguna masjid dari DKM, dari jamaah, dari khotib, dari imam dan lain sebagainya. Karena itu yang menjadi utama.
bagi kita dalam merencanakan masjid. Dan ini yang sebetulnya sangat diingatkan oleh Pak Nu'man, dan barangkali juga dalam Quran dan Sunnah kalau kita baca dan kita coba hayati, membuat masjid itu azasnya adalah takwa. Jadi sudah bukan lagi mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, tapi adalah takwa kita untuk membuat masjid. Jadi betul-betul kita berpikir yang terbaik untuk masjid itu, dan itu apabila itu tanda kutip berhasil, karena masjid itu bisa ditilai dengan keberhasilan pemanfaatan masjidnya atau kemakmuran masjidnya, karena itu disadur dalam Quran juga. Inama ya'muru masajidallah itu. Jadi masjid itu diukur dari kemakmuran masjidnya. Itu yang utama. Jadi masjid sebagai wadah, bangunan sebagai wadah hanya merupakan wadahnya saja, tapi yang utamanya adalah kemakmurannya. Itu yang harus selalu difikirkan oleh kita. Nah, melihat dari situ, saya karena kebetulan diskusinya adalah dengan seorang Ahmad Nu'man, saya selalu mendampingi beliau. Ada hal-hal yang buat saya jadi menarik untuk dipelajari. Ini pun menjadi bagian dari konsep membuat masjid. Kami selama ini akhirnya sudah tidak pernah lagi berani untuk membuat masjid yang bentuknya rada ajaib, ya, segitiga bulat, yang arah kiblatnya tidak jelas. Walaupun jelas melalui soft, tapi ternyata kalau kita lihat tadi dari lampiran sebelumnya yang menyatakan bahwa mempertimbangkan kemudahan jamaah dalam melakukan ibadah, salah satu yang kita dapatkan di lapangan adalah kadang-kadang jamaah itu akan kesulitan beribadah karena desain kita. Contoh di Masjid Salman ini sendiri, di Masjid Salman kalau kebetulan teman-teman ada yang dari ITB dan lain sebagainya, atau kebetulan pernah melihat masjid ini, sebentar saya ada. Masjid ini kalau dilihat ini, saya ada blog plan-nya, dan saya tidak jadi masalah kita membahas masjid Pak Ahmad Nu'man karena beliau sendiri yang meminta kepada saya untuk mencoba juga memperbaiki menjadi lebih baik. Salah satunya adalah arah kiblat. Ini kalau kita lihat Masjid Salman ini masjid utamanya, dan ini adalah area-area pendukungnya. Ternyata pengalaman kami, terutama saat ini dengan kegiatan masjid yang bukan main jadi besar, karena kalau kata Pak Nu'man dulu saya membuat masjid sebesar ini tidak ada isinya, hanya 1, 2, 3 orang, ya, tidak banyak lah, masjid pun tidak pernah penuh. Tapi kalau sekarang ini bukan main kegiatannya dan sangat penuh. Ada masalah bagi kita tiap hari Jumat adalah overflow dari masjid, overflow dari jamaah. Overflow ini bukan main, itu sampai ke mana-mana. Yang tadinya diharapkan di plaza akan dipenuhi oleh ini daerah sini oleh jamaah, ternyata jamaah itu lebih mencari ke tempat yang teduh. Akhirnya mereka melipir di semua bagian yang ada atap. Yang jadi masalah adalah arah kiblat. Arah kiblat. Kami akhirnya melihat ternyata manusia itu walaupun sudah ada garis, ini karena pengalaman saja, sudah ada garis soft dan lain sebagainya di luar, itu lebih cenderung untuk mengikuti arah dinding. Ya, contoh di daerah sini ada satu sebentar. Di daerah tempat duduk atau daerah ini kecenderungannya orang adalah mepet ke dinding, dan akhirnya yang arah kiblatnya tadinya ke sana akhirnya tidak mengarah ke kiblat dengan baik. Di daerah tempat wudhu di sini pun juga begitu, ada beberapa arah yang akhirnya saya ingat betul beberapa tahun sebelum Pak Nu'man meninggal itu, kalau kita sholat di sini
daerah sini, Pak Numan itu suka berkaca-kaca, ya Allah ya Robbi, apakah ini kesalahan saya, membuat masjid yang arah kiblatnya jadi susah untuk dikerjakan. Itu suatu hal yang buat saya akhirnya berpikir, oh ternyata arsitek itu sangat mempengaruhi pekerjaan kita, sangat mempengaruhi kemudahan jamaah. Jadi kami saat ini terus terang sedang mencoba memperbaiki area-area di mana masjid ini inginnya dengan sangat mudah jamaah itu menghadap ke kiblat. Walaupun Kiai besar almarhum Ali Yakub pernah bilang, pokoknya asal ke barat. Tapi kalau kami sekarang dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, arah kiblat itu harus bisa terlihat, dan arah kiblat itu harus sangat mudah dilihat. Bentuk masjid pun juga akhirnya kami di beberapa masjid kami tidak berani lagi menggunakan bentuk-bentuk yang rada ajaib, bulat dan lain-lain. Karena apa? Karena ternyata buat kami bangunan masjid itu sendiri harus bisa dengan mudah mengidentifikasi arah kiblat. Jadi jangan sampai misalnya arah bangunan masjidnya tidak arah kiblat, tapi di dalamnya arah kiblat, tapi dari luar kesannya kiblatnya mengarah ke suatu arah yang sebenarnya salah. Itu yang kami hindari. Contoh berikutnya dari pengalaman kami, banyak sekali masjid saat ini yang ada mezanin. Ternyata mezanin itu kalau zaman Pak Numan tahun 70-an berijtihad untuk putri. Ternyata setelah kami keliling di beberapa daerah, ternyata sebentar saya Masjid Salaman salah satunya, sebentar. Masjid Salaman ini ada beberapa. Ini kelihatan lagi, sebentar. Sorry. Ini kelihatan denah Masjid Salamannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah ini kalau lihat potongan Masjid Salaman, oke. Kalau melihat potongan Masjid Salaman, lantai 2 ini ada mezanin. Dulu mezanin Pak Numan berpikirnya mezanin itu untuk putri. Ternyata kami akhirnya menganut sistem itu sampai tahun 90-an. Saya beres kuliah tahun 87, lalu sama-sama Bapak tahun 90-92 itu masih menganut seperti ini apabila membuat masjid. Tapi akhirnya kami tinggalkan karena ternyata kenyataan tidak bisa seperti itu, karena para jamaah akhwat ini protes. Kenapa sih saya yang perempuan yang sudah tua harus ke atas? Padahal ada anak-anak muda yang mudah ke atas, jadi susah gitu untuk orang-orang yang sepuh, apalagi yang sepuh, putri-putri. Akhirnya setelah Salaman ini ada beberapa masjid, akhirnya kami mencoba, termasuk di Masjid Atin. Masjid Atin tahun 97 masih melakukan itu, tapi di tengah jalan kita robah. Jadi akhirnya mezanin itu digunakan untuk pemuda-pemuda, lalu yang jamaah putrinya akhirnya di sebelah samping atau di belakang, di bawah, tapi tidak menghalangi pintu. Kembali kita mempelajari Quran dan Sunnahnya juga akhirnya. Ternyata setelah dipelajari, dulu Bapak berpikir bahwa di belakang harus paling belakang. Ternyata hadisnya putri atau akhwat itu yang paling baik sholatnya adalah mulai dari belakang. Kalau laki-laki dari paling depan, kalau perempuan dari paling belakang. Jadi akhirnya kita merubah mindset kita untuk seperti itu. Jadi ini Masjid Salaman yang bukan main. Jadi yang tadi saya ceritakan, sorry. Nah, di daerah tempat wudhu ini yang tadi saya bilang kiblatnya jadi susah karena ada dinding yang melawan. Zaman baheula bukan main. Zaman dulu ini ending yang bukan main dan tidak pernah ada orang sholat daerah sebelah sini. Tapi sekarang sudah tidak mungkin. Jadi seperti itu.
Lalu terus terang saya dalam membangun masjid sekarang ini banyak hal yang jadi pertimbangan lebih bukan ke arsitekturalnya, malah lebih ke bagaimana sih mengakomodir jamaah. Contoh itikaf sampai saat ini saya belum bisa menjawab atau mendesain dengan baik karena sampai saat ini saya masih belum mengerti sebetulnya, dan harus diskusi dengan ulama, itikaf yang baik itu seperti apa sih? Karena apabila betul-betul kita laksanakan itikaf di bulan Ramadan, harus betul-betul di dalam masjid, tidak boleh keluar dari masjid, pure 10 hari, 10 malam. Dan itu harus jadi pemikiran buat arsitek, karena kalau itikaf di dalam masjid lalu diganggu oleh sholat dan lain sebagainya, ada orang tidur dan lain sebagainya, itu jadi masalah juga, dan itu harus dibicarakan. Jadi sebetulnya masjid itu sudah bukan hanya arsitektur toh, tapi juga ada beberapa hal yang harus dipikirkan termasuk ajarannya. Nah, yang berikutnya adalah masalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah pun juga ini sangat bukan main kalau menurut saya, ayat alam. Yang sekarang lagi hits itu, punten, yang sangat lagi hits saat ini adalah daerah mihrab dibuka. Daerah mihrab dibuka itu contoh dari ada satu masjid yang dapat penghargaan, mihrab dibuka, tolong ke depan. Saya dengan Pak Nu'man itu berdiskusi tahun 93-an ingin membuat masjid yang seperti itu, di mihrab, pemandangan alam dan lain sebagainya. Kita coret-coret, bulak-balik dan lain sebagainya. Ada satu titik yang menggelitik yang muncul di benak kita, Pak Nu'man sama saya, adalah ayat kauniyah. Intinya, nanti dulu, ini ada masalah nggak ya dengan barat, kiblat kita itu ke barat. Di Turki ada masjid yang dinding mihrabnya kaca, tapi di Turki itu kiblatnya ke selatan, bukan main. Waktu itu kita tidak pernah jadi membuat masjid yang seperti itu karena berpikirnya, ya Allah ya Rabbi, kalau barat itu cahayanya seperti apa sih? Barat itu biasanya yang paling kita hindari untuk bukaan jendela, karena barat itu bukan main lah, cahayanya sangat menyilaukan dan lain sebagainya. Saya dengan adanya teknologi SketchUp dan lain sebagainya, akhirnya penasaran juga, akhirnya studi SketchUp. Bohong-bohongannya kan SketchUp adalah ya apa namanya, ada sebentar, ada shadow dan shade. Shadow dan shade itu sendiri buat saya jadi menarik ya. Oh, ini kayaknya menarik juga untuk dipelajari buat kita, shadow dan shade ini seperti apa, karena terus terang kalau buat kami barat, buat kami barat itu termasuk ayat kauniyah yang betul-betul harus kita siasati. Karena kalau tidak disiasati, itu yang ya. 2 menit lagi ya Pak. Oke, sip ya. Ini sedikit masalah ayat kauniyah saja. Jadi saya hanya mencoba, mudah-mudahan ini bisa kelihatan sebentar. Apakah benar bukaan di barat itu baik? Dan ini terus terang ada saya dikritik oleh ada beberapa ustadz yang pernah sholat di satu tempat. Sorry, saya share lagi. Sebentar. Ada apa? Nggak kelihatan nih. Ada ini kelihatan ya. Ini percobaan apa namanya, hanya studi saja. Sekarang tuh banyak orang yang membuat apa namanya, mihrab dibuka dan ini ada air. Pernah ada ustadz yang cerita ke saya dua kali dia sholat, ada dua tempat, ada dua ustadz di satu tempat sholatnya Jumatan. Dia bilang
Kang, saya pernah sholat di satu tempat itu katanya. Ternyata ini garis-garis ini garis matahari. Saya coba saja simple mantul ke air. Ini bukan waktu asar, tapi waktu sholat Jumatan. Ternyata beliau bilang begini, Kang, karena kan sholat itu kita tidak boleh memejamkan mata. Ternyata ada pantulan yang menyilaukan mereka. Jadi si Ustadz ini cerita, duh Kang, ternyata silau Kang katanya. Dibuka seperti itu mungkin baik secara visual tapi secara untuk ibadah mungkin jadi berat. Itu salah satunya. Ini kalau saya buka lagi sedikit sebentar. Ini kalau melihat dari SketchUp sedikit saja ini punten. Ini kalau saya sampai buat iseng seperti ini kalau jam 12 siang itu seperti ini, apalagi ini sudah ditahan ya. Kalau tidak ditahan sore itu masuknya bukan main. Jadi intinya kalau buat saya ayat kauniyah harus kita pelajari, arah kiblat harus jelas. Barangkali segitu saja dulu. Nanti kita diskusi saja supaya lebih ramai. Setelah mendengarkan dari Kang Dwi sama Kang Rahman masalah masjid yang kemarin menang di Al-Bayan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Oke, selanjutnya, ini sebenarnya ada tanggapan dari Bapak Indro Sulistianto, bisa dilihat di kolom komen. Minimal setahun satu masjid saya desain. Salah satu problem adalah permintaan jamaah saat desain dibuat. Ternyata karena usia berbeda permintaannya. Dulu minta masjid di atas, sekarang karena umur berubah minta di bawah. Jadi bagaimana sebagai arsitek kita menyikapinya? Nanti mungkin akan ditanggapi lagi oleh Pak Fauzan setelah sesi selanjutnya. Selanjutnya ini ada pemenang sayembara revitalisasi Masjid Al-Bayan. Jadi pada awal tahun 2020 ini Masjid Al-Bayan Institut Teknologi Indonesia mengadakan sayembara untuk desain revitalisasi Masjid Al-Bayan. Ada sekitar 100 pendaftar dan juga 55 peserta yang mengumpulkan. Kemarin tanggal 8 April 2020 kami mengadakan penjurian tahap 1. Jurinya itu ketua dewan jurinya Pak Fauzan yang tadi memberikan materi. Lalu ada 4 juri lainnya, ada Pak Budi Sukada, Pak Isnu Wardianto selaku Rektor Institut Teknologi Indonesia, Pak Nana Cahyana, dan Bapak Denny Desrianto. Dari penjurian tahap 1 kepilih 17 peserta, lalu dikerucutkan menjadi 5 peserta. Setelah itu diadakan penjurian tahap kedua pada tanggal 10 April, dan ditentukan pemenangnya melalui musyawarah para dewan juri. Terpilih peserta nomor 025 yaitu Mas Dwi Hergiawan, Sukmas Madi, dan Rahman Fahadi. Nah, kira-kira bagaimana ya desainnya sehingga mereka bisa menjadi pemenang sayembara ini? Langsung aja kepada Mas Dwi Hergiawan, Sukmas Madi, dan Rahman Fahadi, saya persilahkan untuk memaparkan hasil karya sayembaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mufidah. Mungkin di sini saya mewakili tim, saya coba pembukaan dulu ya. Kepada Pak Fauzan sebagai Ketua Dewan Juri juga terima kasih sudah bersama tim juri juga ternyata milih karya kami nih. Kita juga nggak ngira sebenarnya, alhamdulillah di tengah wabah ini ternyata ada kabar baik. Bisa menang sayembara ini. Nah, ini kita ada timnya, ada Rahman Fahdi dan Sukma Samadi. Nanti mungkin bisa ganti-gantian bicara.
Mungkin untuk mempersingkat waktu saya mulai aja. Saya akan share screen sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di awal ini kalau kita lihat judulnya itu sebenarnya ruang untuk khalifah, ya seperti biasa pada saat sayembara desain tuh umumnya orang pada bikin tema. Tapi untuk kali ini jujur kami bertiga temanya ini belakangan. Bahkan kita nggak mikirin satu kalimat besar itu apa, jujur kita nggak pikirin itu. Memang hanya ada beberapa statement seperti ini manusia itu beradaptasi dengan alam, bukan alam yang ikuti kemauan manusia. Itu juga kita ambil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya banyak ya menceritakan seperti itu. Ini salah satunya kami mengambil dari surat Al-A'raf ayat 57. Di situ ya nanti bisa dibaca sendiri. Intinya ya manusia itu salah satu tugasnya sebagai khalifah di muka bumi itu untuk menjaga alam, bukan merusaknya. Nah, arsitektur sebagai salah satu profesi dari manusia ya harusnya menjaga kelestarian alam itu. Nah, berangkat dari situ, kita melihat kondisi site-nya, ini kalau kita lihat nih yang warna kuning ini dari Google Earth ini lokasi masjid existing, dan kebetulan juga di tornya itu ini adalah fase 1, di mana yang sebelah kiri itu fase 3, yang atas itu fase 2. Dan kalau kita lihat di terutama fase 3 itu masih rimbun sekali dengan pohon-pohon. Fase 2 juga sebagian rimbun, dan yang perlu diketahui lagi kondisi existing itu fase 3 dan 2 itu konturnya turun hampir 3 meter kalau nggak salah. Nah, kondisi site existing itu jadi pertimbangan awal kita. Jadi lagi-lagi kita mulai mendesain ini dari kalimat-kalimat puitis indah, apalagi kalau tornya kan di masjid yang sayembara ini tujuannya untuk dibangun ya. Jadi yang kita pikirkan awalnya adalah masalah keterbangunannya dulu, masalah kontekstual lingkungannya, dan yang seperti Pak Fauzan tadi sempat sharing juga masalah terkait sama kaidah-kaidah Islam juga perlu kita pikirin sih. Dan ini adalah konteks existing-nya. Ini foto-foto ini kita ambil dari Tor. Dan dari kondisi existing sebenarnya sudah ada penambahan selasar ya dari masjid existing berupa bangunan kanopi temporer. Nah, kemudian justru hal yang kami pikirkan di sini sebenarnya adalah masalah pentahapan dan masa bangunan. Dan saya setuju dengan yang Pak Fauzan tadi juga sempat sebutkan di awal, kami tidak pernah berpikiran untuk membuat bentuk yang aneh-aneh hanya untuk mengejar bentuk yang unik atau bentuk yang eye-catching atau yang beda dari yang lainnya, yang akhirnya tujuan utama masjid itu tidak tercapai sebenarnya. Kalau kita hanya menghabiskan energi dan waktu dan pikiran kita hanya memikirkan hal itu. Dan bentuk dari bentuk-bentuk geometri sederhana kita pilih pertama adalah masalah kemudahan untuk menyusun saf. Dan ya seperti yang Pak Fauzan tadi juga bilang, begitu kita menemukan bentuk-bentuk ruangan yang menyudut atau melingkar, itu udah pasti akan ada ruang-ruang sisa yang tidak bisa maksimal diisi oleh safnya. Padahal kita tahu salah satu syarat afdolnya sholat itu adalah kerapatan saf, di mana saf itu yang bagus itu nyambung. Kalaupun terpisah oleh kolom, harus terpisah oleh kolom. Saya pernah dengar itu kalau nggak salah ada ukurannya, maksimalnya berapa ukuran kolom itu yang masih boleh memisahkan saf. Nah, di sini konsep petahapan kenapa menurut kami penting adalah pertama adalah kami harus memikirkan pada saat fase 1 itu selesai terbangun, apakah benar fase 2 itu langsung lanjut. Begitu juga fase 3. Apakah akan ada jeda setahun, sekian bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Nah, apa yang akan terjadi pada saat fase 2 belum terbangun?
jangan sampai fungsi utama di fase 1 itu terganggu. Itu kenapa pentingnya penetapan. Terlepas dari juga masalah fungsi. Jadi fase 1 itu kami utamakan untuk fungsi utama ibadah seperti sholat, terutama masjidnya, dan beberapa fasilitas pendukungnya. Kemudian fase 2 lebih ke ruang-ruang servis dan utilitas serta parkir motor yang ibaratnya kalaupun itu tertunda pembangunannya tidak masalah karena masih bisa digunakan bangunan temporer di situ, atau kondisi existing pun juga ada parkir sebenarnya. Nah, sementara fase 3 itu lebih ke area-area yang sifatnya lebih komersil atau fasilitas penunjang yang ya berbau komersil lah. Artinya tanpa ada itu pun fungsi masjid itu akan tetap bisa dipakai. Nah, berikutnya adalah masa bangunan seperti tadi kita sudah bilang bahwa itu adalah bangunan geometris yang sederhana. Yang paling mudah kami pikirkan saat itu adalah bentuk U. Itu untuk menyelubungi bangunan existing-nya. Tapi memang tantangannya adalah karena di TOR itu dibilang bangunan existing itu sebisa mungkin dipertahankan, terutama bentuk atap. Artinya ada suatu pesan dari panitia atau mungkin dari DKM masjid bahwa ada satu nilai-nilai yang ingin tetap ditampilkan dari masjid ini, tidak boleh hilang sama sekali. Nah, ini memang agak gampang susah ya gimana cara ngakalinnya. Pada saat kita selubungi bangunan ini otomatis sebenarnya ketutup. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap masjid existing-nya? Nah, setelah kami bertiga berdiskusi, solusi awal yang coba kami ajukan adalah sebenarnya bukan solusi yang istimewa, sederhana aja. Bagaimana kita mempertahankan siluet bangunan existing-nya dan cukup hanya mengkuliti, istilah kami mengkuliti waktu itu, dinding-dinding existing-nya. Dengan kita ganti dengan kulit baru, tapi hanya di struktur. Intinya adalah selain siluetnya kita pertahankan, strukturnya tidak ada sama sekali yang kita ganggu gugat. Artinya hanya berupa elemen-elemen arsitektural yang non-struktur yang kita ganti. Kemudian, apa yang akan terjadi setelah ini dibungkus oleh bangunan baru? Yang kepikiran sama kita adalah harus ada sesuatu yang bersifat porus, supaya masih ada siluet bangunan existing itu terlihat dari jauh tanpa orang harus masuk ke dalam masjidnya. Nah, itu kenapa itu ada kaitannya dengan fasadnya nanti. Dan ini juga lanjut ke pemilihan material fasad, kami juga bertiga bersepakat bahwa karena di awal tadi kami sudah berpikiran bahwa kita mencoba menjaga kelestarian alam, ya kita ambil material-material sebenarnya yang secara, artinya gini, kita coba cari atau didapat dari lokasi sekitar itu nggak sulit, dan material-material juga yang sebenarnya sebisa mungkin juga tidak merusak kondisi alam. Karena misalnya kayu, ini sebenarnya pemilihan kayu ini sempat pro kontra di antara kami sendiri. Sempat ide awalnya sebenarnya bukan kayu, ini dari metal sebenarnya. Namun kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa kayu itu memang akan terjadi penebangan pohon. Tapi dengan pohon itu tebang, karena kita tergantung dengan kayu, ya ada keinginan untuk ditanam gitu. Dibanding kemudian juga itu agak sedikit mengurangi proses fabrikasi. Bukannya kami anti material fabrikasi, tapi ya sebisa mungkin kami mencoba mengurangi masalah emisi CO2 di sini. Walaupun mungkin masih belum maksimal, karena pada kenyataan kami juga masih tetap menggunakan struktur baja di sini demi mendapatkan bentang lebarnya. Tadinya sebenarnya kita mau coba full struktur kayu menggunakan CLT, tapi sepertinya terlalu ekstrim sih. Akhirnya kita coba pakai baja aja. Ya, ini akhirnya poros-poros skinnya ini yang terbentuk dari papan kayu, supaya orang masih bisa ngelihat dari luar ke dalam, begitu juga sebaliknya. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana memasukkan sirkulasi udara dan cahaya alami ke dalamnya, agar masjid ini sebisa mungkin tidak menggunakan AC dan hemat listrik. Namun selalu tantangannya adalah masalah tempias, karena kita kan berada di daerah tropis. Nah, ini kenapa kalau dilihat
di 3D-nya nanti fasadnya itu sebenarnya sirip-siripnya ini nggak semuanya lurus. Jadi ada yang dimiringin. Memang studinya belum maksimal nih, karena tadinya kita pinginnya studi miringnya ini mengikuti arah matahari sebenarnya. Tapi keterbatasan waktu kita tidak mencukupi untuk itu. Jadi ini masih agak random gimana sebisa mungkin ini nggak membuat banyak lubang besar yang akhirnya akan membuat air hujan masuk gitu sebenarnya. Ini kalau dari dalam, ini di sini kelihatan bahwa beberapa sirip tuh ada kemiringan, ada berapa yang lurus. Dan ini nanti akan pengaruh juga ke bayangan ke dalam masjid sebenarnya. Ini side plan-nya. Jujur memang untuk fase 2 dan fase 3 kita belum mengolah secara maksimal, jadi hanya berupa meshing dan zona. Memang kita masih fokus ke fase 1. Dan ini kelihatan bahwa bangunan existing itu kita pertahankan, dan bangunan U ini selebihnya di sini hanyalah berupa taman, dan kemudian juga ada 2 bangunan penunjang, yaitu untuk ruang kantor pengelola dan yayasan serta perpustakaan di belakang. Sebenarnya niat awalnya ini mungkin sejalan dengan yang tadi Pak Fauzan juga jelaskan, bahwa saya termasuk orang yang tidak setuju sebenarnya ada pemandangan di belakang mihrab. Tapi mungkin apa yang Pak Fauzan tadi bilang, jujur kita justru nggak kepikiran ke itu tuh, masalah silau karena pantulan sinar matahari. Makanya kita masih naruh elemen air nih di sini. Nah, tapi terlepas dari itu, kenapa tidak ada background berupa pemandangan? Kalau kami berpikirnya adalah banyak masjid sekarang yang mungkin ya, kalau ini dugaan kami bikin seperti itu tuh karena terpesona dengan Church of Light Tadao Ando. Jadi agak sedikit latah mungkin ya. Masalahnya adalah ibadahnya berbeda. Kita dibutuhkan kekhusyuan pada saat sholat, kita tidak menatap ke depan. Kita menatap ke sejadah kan. Dan begitu juga pada saat khutbah Jumat. Sunnahnya itu, anjurannya adalah kita bukan celingak-celingok lihat kiri kanan atau lihat ke depan ke pemandangan, tapi justru menatap ke arah khotib pada saat khutbah sambil mendengarkan. Nah, pertimbangan itu sebenarnya kita yang kepikiran bahwa tidak ada pemandangan di belakangnya. Makanya kita taruh bangunan kantor pengelola dan yayasan ini sama perpustakaan di belakang, yang sebenarnya lebih berupa tembok aja sih. Nah, ini denahnya sangat sederhana bangunannya. Secara zona, ruang wudhu dan toilet itu di zona depan pada saat masuk, supaya pada saat masuk ke dalam itu orang tuh sudah dalam keadaan suci gitu. Walaupun kita tetap membuka opsi bahwa ada pintu dari kiri, samping, dan kanan, atau dari mungkin sisi utara dan selatan ini. Kalau orang yang dia wudhu di rumah atau dari kantor atau dari kampus ya dia bisa langsung masuk ke dalam masjid. Dan juga sebenarnya kita ada pertimbangan mau meletakkan wudhu di luar sih. Namun memang di sini belum tergambar. Tapi ide itu sempat tercetus di kami pada saat mendesain denah. Nah, permasalahan utama di masjid itu kalau menurut kami adalah seringkali karena posisi wudhu itu orang harus melewati daerah yang sebenarnya harusnya batas suci, dengan kondisi sebenarnya dia belum berwudhu. Nah, itu sebenarnya agak kurang enak ya secara saya. Itu kenapa kita letakkan wudhu itu di depan. Dan biasanya berdampingan dengan wudhu adalah toilet. Nah, memang toilet itu dan wudhu itu walaupun sebenarnya nggak masalah sih berdekatan dicampur atau dalam, tapi seringkali kalau maintenance tidak bagus itu ada ya aura-aura atau bau-bau yang sebenarnya mengganggu gitu. Mas Egi. Nah, ini kenapa ya? 1 menit lagi ya. Oke. Ya, ini cepat aja deh. Itu kenapa tadi wudhunya kita pisah. Nah, ini coba saya kasih lihat pada kita bentuk dari modul sejadah. Modul yang kita ambil ini adalah 60 per sejadah, itu beda-beda. Tapi ini yang lebih mudah kita aplikasikan. Di sini kelihatan bahwa agar pada saat luber keluar ke taman itu
orang dengan mudahnya menyesuaikan safnya dengan yang di dalam masjid. Dan ini kenapa konsepnya minim dinding itu juga salah satunya itu, supaya orang tidak terganggu bahwa apakah ini safnya sudah lurus atau ini terus sampai ke landscape. Ini modul-modul sejadah ini sebenarnya membentuk ruang-ruang ini pattern-nya. Nah, ini tampilan masjidnya secara luar. Ini tamannya mungkin secara ini kita belum olah dengan baik ya. Ini mungkin Mas Rahman mau tambahin dari sini. Mas Rahman silakan. Halo Mas Rahman. Udah cukup. Terus aja. Oke. Ini harusnya rimbun sih pohon-pohon di sini, tapi ya ini karena dibuat tampilan sayembara, kalau kita rimbunin nanti masjidnya nggak kelihatan secara 3D. Ini tampak dari jalan masuknya kampus IP, dan ini area plazanya. Taman ini kalau di TOR disebutnya taman pintar ya. Walaupun kami juga kurang paham sebenarnya taman pintar itu apa ya, entah itu ada wifi-nya atau apa. Dan ini suasana koneksi antara ruang dalam dan luar masjidnya. Dan ini kenapa ada jarak dari screen-nya ini ke perimeter masjid ini sebenarnya supaya tidak, kalaupun terjadi tempias ini tidak langsung jatuh ke dalam masjid gitu. Ini menghadap ke fase 3. Ini adalah bangunan ruang serbaguna yang memang kita belum olah secara lebih maksimal seperti fase 1. Dan ini tampilan interiornya, ini juga sempat terjadi perdebatan. Saya termasuk orang yang tidak menginginkan ada kaligrafi sebenarnya di situ demi masalah khusyuan, tapi akhirnya kita kompromi ya. Ini coba masukin ide kaligrafi yang lebih sederhana aja dari permainan translucent lighting. Ini potongannya. Ya, ini aksono yang menunjukkan ruang-ruang masjidnya. Di atas toiletnya kita coba taruh ada roof garden sedikit supaya ya ada membantu penghijauan sama filter udara juga lah masuk ke dalamnya. Ya, ini konsep landscape-nya yang memang belum kita olah maksimal. Ini ada beberapa image sebenarnya yang tidak kita masukkan ya ke panel materi karena keterbatasan space-nya. Jadi di sini kita masukin di appendix saja. Ya, ini ruang dalamnya lantai 1. Kemudian ada jeda antara bangunan baru dan lama supaya memisahkan, menanda ini adalah bangunan baru, ini bangunan baru, yang kiri yang kanan bangunan lama, dan juga supaya memecah angin dan bisa masukkan cahaya juga di situ. Karena bentangnya cukup lebar kalau semuanya ditempel. Ini lantai atas. Ya, ini ada jarak tadi antara screen-nya dengan perimeter fasadnya. Ya, ini roof garden-nya kelihatan dari yang di atas toilet, kelihatan dari ruang sholatnya. Oke, mungkin itu aja kalau dari kami. Mungkin Mas Sukma atau Mas Rahman ada yang mau tambahkan? Sudah cukup. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Musida ya. Ya. Terima kasih Mas Egi. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya bisa angkat tangan di kolom chat. Saya buka untuk sesi pertama 2 penanya. Silakan yang mau bertanya. Sembari nunggu yang mau nanya, Pak Fauzan. Ya. Mau nanya nih, kira-kira apa sih yang membuat juri memutuskan akhirnya memilih karyanya Mas Egi ini untuk jadi pemenang? Mungkin bisa diceritain waktu penjurian kemarin kayak gimana? Terima kasih. Memang kemarin itu banyak sekali yang menarik. Desain-desain yang kita pilih yang kemarin. Kita pilih ada 17 yang masuk besar, kalau nggak salah 17 besar ya Mbak Mufidah ya. 17 besar. Ya, akhirnya mengerucut jadi satu ke kelompoknya Kang Mas Dwi dan Mas Rahman. Lalu yang lainnya 5 besar ya, kalau tidak salah ada 5. Kami memang melihat akhirnya berdiskusinya ini masjid kampus.
masih di kampus. Kebetulan kami sering sekali berhubungan dengan kampus. Masih di kampus itu salah satu yang rada susahnya adalah masalah pendanaan dan biaya, masalah ngurus dan lain sebagainya. Saya bantu ngurusin Salman aja yang sudah sedemikian majunya tanda kutip ya, jamaahnya banyak dan lain sebagainya, itu bukan main ya. Masjid yang dibuat oleh teman-teman kita yang menang ini memang secara aturan Islam tanda kutip ya, seperti tadi tempat wudhu, walaupun memang masih banyak yang harus dibenahi lah ya. Jadi memang tidak bisa sempurna. Saya sendiri desain masjid banyak pun juga sampai tiap kali membuat masjid pasti aja kekurangannya ada dan harus lagi secara pemikiran. Jadi tidak pernah boleh puas lah, apalagi sekarang fikih yang baru ya, muncul, termasuk masalah itikaf dan lain sebagainya, karena seperti itikaf di Salman ternyata penuhnya bukan main, bisa menghalangi dan lain sebagainya. Memang itu yang harus dipikirkan dan harus diobrolkan betul dengan para ulama. Nah, gimana sih polanya? Tapi intinya kembali kenapa kami memilih yang Mas Dwi ini jadi juara, memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Masjidnya tidak berubah, masalah kemudahan kiblat dan lain-lain, karena banyak sekali denah-denah yang akhirnya berubah. Salah satunya approach yang tadi saya bilang. Kalau buat saya, jalan pun kalau bisa, kalau di belakang imam itu harus menghadap kiblat itu diusahakan seperti itu. Karena terus terang saya melihat beberapa kali, apalagi di bulan Idul Fitri ya, waktu Idul Fitri dan Idul Adha itu jalan berputar, akhirnya kalau becek kan kita sholatnya akhirnya di jalan. Kalau jalannya berputar, akhirnya ikut jalan juga. Jadi kemudahan seperti itu. Nah, kami melihat salah satu yang jadi nilai utamanya juga untuk kelompok yang menang adalah kemudahan untuk kiblat, karena semuanya gridnya sangat kiblat. Dan juga yang seperti tadi saya bilang, kejelasan kiblatnya secara bangunan sangat jelas. Jadi saya termasuk orang yang sangat ingin masjid itu terlihat dari luar kiblat jelas gitu. Saya tidak karena terus terang ya mungkin karena generasi yang lebih tua ya, apabila kita ke hotel nggak punya handphone, nggak ada tanda kiblat di kamar, itu yang paling mudah adalah lihat, kalau kebetulan lantainya rada di atas, tinggal lihat ke jendela keluar, oh masjid di mana sih, oh ke situ kira-kira kiblat, itu kita sudah bisa menemukan kiblat dengan baik. Jadi itu salah satu yang menarik. Masalah bahan dan lain sebagainya memang kita bicarakan banyak, memang menang dalam artian sudah baik, tapi memang harus betul-betul, kalaupun nanti akhirnya dibangun, memang harus mungkin ada beberapa revisi ya, untuk bisa menjadikan masjid ini lebih sempurna. Yang harus diingat, memang masjid ini masjid itu yang selalu saya pikirkan adalah di mana posisinya, karena disitulah masjid itu bisa dimakmurkan. Masjid kampus beda dengan masjid masjid kampus akan beda dengan masjid di perumahan. Itu Mbak Mufidah. Barangkali ini pertanyaan yang menarik itu yang tadi dari Mas siapa ya? Kalau boleh saya, Mas Indro ya, Mas Indro kalau nggak salah. Ya boleh sekalian dijawab Pak Fauzan. Ini masalah menarik. Kebetulan ini sangkut pautnya dengan almarhum ayah saya sendiri. Dia 5 tahun sebelum meninggal tuh guyonnya begini ke saya. Zaman dulu saya mendesain masjid ditinggikan 1,5 meter, rasanya bangga bener deh. Masjid diagungkan naik ke atas. Terus dia bilang, saya sekarang makin tua, naik tangga aja susahnya bukan main. Beliau meninggal 90 tahun 6 bulan. Jadi kebayang nggak, umur 80-an dia sudah mulai naik tangga, sudah susah, harus mulai saya pegang lah ya untuk naik ke tangga dan sebagainya. Nah, barangkali ini salah satu yang jadi pemicu buat saya. Saya pun juga makin tua, umur makin tua. Wudhu pun sekarang saya sudah agak sulit tanpa ada pegangan gitu.
Jadi yang seperti itu barangkali juga kita sebagai umat Muslim, arsitek Islam harus mulai berpikir seperti ini. Ini ada jangka waktu. Yang paling ngeri, bukan ngeri ya buat saya, yang paling sedih buat saya adalah akhirnya ingat lagi cerita Rasulullah, aduh saya lupa namanya, yang azan yang buta itu setelah Bilal itu minta izin kepada Rasulullah untuk subuh tidak hadir di Jumat di masjid. Rasulullah bilang apabila masih ada terdengar suara azan datanglah ke masjid. Jadi bukan main, orang dibuat untuk datang ke masjid. Jadi sebetulnya ada yang terlupakan di kita saat ini adalah masalah untuk difabel. Kita difabel itu terlambat juga. Saya pun mengertinya saat ini bukan main. Banyak sekali untuk orang buta, untuk orang yang pakai kursi roda seperti apa, harus difikirkan betul. Jadi memang terus terang kita harus punya kelompok, rasanya akhirnya arsitek Muslim itu harus bersatu untuk memikirkan ini, dan ini adalah kekinian ya, tanda kutip, fikihnya harus dibahas betul ya. Orang pakai kursi roda, orang bilang oh, udahlah ganti kursi rodanya, ganti. Kalau kursi rodanya ganti berarti masjidnya harus punya kursi roda. Gimana cara menggantinya? Itu juga harus dipikirkan betul. Jadi yang seperti itu harus kita pikirkan. Jadi sekali lagi kalau masalah masjid memang dan Mas Rahman ini kelihatannya untuk saat ini untuk jadi masjid kampus itulah yang paling cocok untuk dikerjakan. Nah, itu Mbak Mufidah. Kalau untuk yang Mas Indra memang Mas Indro itu harus kita pikirkan betul. Kita sama-sama harus berpikir bahwa pada suatu saat kita pun sebagai arsitek makin tua. Dan itu harus kita coba untuk selesaikan. Ini ada Mas Soleh pun juga menarik nih. Pada awalnya masjid di Nusantara banyak memiliki bentuk atap tradisional seperti limasan, tetapi sekarang banyak masjid yang dibangun beratapkan kubah seperti sebuah filosofi anak yang kembali kepada ibu. Artinya desain atap masjid begitu bentuk dari asal Islam itu dimulai di mana kubah banyak ditemui di Arab dan di Timur Tengah. Ini ungkapan yang menarik sebetulnya. Sebetulnya yang harus difikirkan oleh kita, kubah itu sebetulnya tidak ada. Di Arab pun tidak ada. Yang ada adalah setelah berkembangnya Islam baru ada kubah itu. Zaman Rasulullah tidak ada pemikiran kubah. Di Indonesia sendiri kubah itu muncul setelah Masjid Baitur Rahman yang di Aceh. Itu pun dibawa oleh Belanda karena pengaruh India. Jadi sebetulnya kalau kita kembali, saya selalu berpikir ya Allah mampukan kami untuk berubah sesuai dengan kaidah syariah. Jadi sebetulnya kita bisa berubah juga. Sebetulnya bukan main lah, bentuk masjid bisa macam-macam menurut saya. Asal bisa mencerminkan kehusuan dan keagungan Allah di masjid itu sendiri, karena masjid itu rumahnya Allah. Barangkali itu, Bu Mufidah. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Selanjutnya ini saya mau ambil satu pertanyaan buat Mas Egi dan tim. Ini ada yang bertanya dari Alia Irta. Tadi sempat disebutkan ada jeda antara bangunan baru dan lama. Apakah tidak riskan tampias ketika hujan, atau memang sudah dihitung supaya tampiasnya tidak mengenai ruang di bawahnya? Terima kasih. Silahkan Mas Egi dan tim. Ya memang pada saat kita membuat jeda itu salah satu pertimbangannya selain tadi untuk identifikasi bahwa ini masjid lama dan masjid baru, bagian lama dan bagian baru lah maksudnya. Itu juga tadi kan seperti saya sebutkan untuk memecah udara, angin, karena kalau enggak itu akan terjadi turbulence, atau juga anginnya udara sejuknya tidak sampai ke dalam karena bentangnya cukup lebar kan, dan juga masalah cahaya. Nah memang selalu dalam hal mendesain sih kita, saya ingat dulu waktu saya kuliah dulu, ya dosen saya, guru saya itu Pak Profesor Gunawan Cahyono selalu bilang itu desain itu wicked problem. Artinya begitu kita menyelesaikan satu solusi, udah bukan berarti selesai semua masalah, akan muncul masalah baru. Tapi bagaimana kita meminimalisirnya. Nah ini memang ada masalah-masalah yang mungkin nanti akan kita selesaikan secara teknis. Memang jujur kalau tadi ditanya masalah perhitungan, itu bagus ya. Memang ada pertimbangan perhitungannya. Memang kita belum ke arah sana karena ini baru secara konsep sih. Mas Rahman mau tambahin? Oh ya mungkin saya mau nambah dikit tadi.
Pak Fauzan, waktu kita sempat juga diundang tuh acara presentasi sama ada satu komunitas. Itu ada satu peserta yang sharing masalah wudhu buat difabel tuh, dan itu jujur masukan yang bagus sih. Ternyata mereka udah sempat buat satu masjid, saya lupa di daerah mana, itu ada wudhu difabelnya. Dan itu jujur sharing yang menarik sih buat kami saat itu, karena kami pikir ada benarnya memang bukan hanya masjid, semua bangunan publik harus mulai mementingkan masalah difabel sekarang. Ya. Pak Fauzan mungkin mau ditanggepin? Ya, jadi sebetulnya apa yang tadi Mas diterangkan sudah baiklah. Terutama masalah difabel. Memang difabel itu hal yang jadi harus diutamakan ya. Ini saya cerita sedikit di Masjid Salman kemarin. Saya baru mendapatkan insight juga dari Dewan Masjid itu kemarin Pak saya lupa datang ke Masjid Salman memberikan kursi tempat duduk, tapi yang tempat duduk untuk sholat, tapi yang ada seperti mejanya, jadi bisa dibuka meja. Terus saya bilang, kenapa sih harus ada yang seperti mejanya, Pak? Jadi kayak meja kuliah. Jawabannya cuma satu, ternyata banyak sekali orang yang sepuh itu ingin merasakan sujud, karena sujud itu kan harus 7 titik itu harus kena ya semuanya. Sedangkan kalau orang yang duduk kan tidak akan pernah merasakan bertemunya terutama kening dan hidung itu ke sejadah. Jadi dia mencoba untuk membuat tempat duduk di mana si jamaah yang duduk ini bisa duduk dan akhirnya menyentuhkan, walaupun tidak ke sejadah, tapi menyentuhkan hidung dan keningnya ke alas meja itu. Nah, dari situ saya jadi berpikir juga, ya Allah ya Robi, ternyata kita lupa betul bahwa orang-orang walaupun sudah ada rukhsahnya bahwa orang uzur itu tidak usah ke masjid, orang tua itu tidak usah ke masjid, tapi mereka begitu ingin ke masjid, ingin mendapatkan pahala yang baik dari Allah, sangat mencoba untuk melakukan itu. Jadi kita sebagai arsitek muslim sekarang harus berpikirnya sudah tidak hanya dari ilmu yang ada di buku-buku arsitektur Islam, tapi juga kita harus mencari betul seperti apa sih kebutuhan jamaah kita. Saya sendiri punya pemikiran, memang segala macam harus dipikirin lagi karena komunitas kita harus berpikir. Punten masalah WC urinoir untuk laki-laki lah, urinoir muslim type sudah benar betul belum? Itu secara fikih harus dibicarakan betul karena menurut saya masih belum baik juga. Wudhu yang baik, kalau kita dengarkan segala macam, wudhu itu cuman satu botol aqua 600 mili itu harus bisa wudhu itu. Sedangkan kita sekarang dengan seenaknya membuka keran sebesar-besarnya, itu juga harus mulai difikirkan. Jadi segala macam memang masih harus kita pikirkan lagi. Mungkin harus ada sesi yang betul-betul kita pikirkan sebagai arsitek muslim. Gitu Bu Mufidah. Ini apa harus jawab dari pertanyaan sedikit beberapa biji nih yang dari chat? Ini dulu Pak, sekalian menyapa teman-teman yang nonton dari YouTube. Ini ada pertanyaan dari live streaming YouTube kita dari Nohandika Anggadibowo. Maaf mau nanya, kalau desain terhadap aspek biaya seperti apa ya? Desain terhadap aspek apa, Mbak? Aspek biaya. Oh, biaya. Nah, ini sekarang sudah mulai jadi perdebatan diri saya. Saya terus terang masjid, alhamdulillah dengan bekerja dengan mendampingi Pak Numan itu dari masjid kecil sampai masjid yang paling mahal, tanda kutip lah, pernah kita coba Masjid Atin dengan segala macam ornamen dan lain sebagainya. Saya sekarang sudah mulai mikir, ya Allah ya Robi, tidak salah. Apakah saya tidak salah membuat masjid yang akhirnya menyulit, tanda kutip ya, biaya sulit dan lain sebagainya. Memang masalah biaya ini jadi pemikiran utama. Saya akhirnya berpikir sekarang untuk membuat masjid memang harus berbicara betul kepada kliennya. Intinya yayasan atau siapapun yang ingin membuat masjid ini sampai sejauh mana sih mampu untuk memakmurkan masjidnya. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman atau dengan klien ini, yayasan dan sebagainya. Pertanyaan utamanya, Anda punya duit berapa untuk ngebangun?
Karena kalau untuk ngebangun tuh gampang, punya duit 5 miliar jadi masih itu 5 miliar. Punya duit 20 miliar jadi masih 20 miliar. Yang berat itu adalah bagaimana mengurusnya. Itu yang jadi berat. Jadi kadang-kadang saya selalu memberikan opsi, oke lah kalau punya duit 5 miliar, bikinlah masih 2 miliar atau 2,5 miliar dulu deh. 2,5 miliarnya kemudian ya 2,5 miliarnya sisanya itu untuk memakmurkan masjidnya. Karena itu yang lebih dipentingkan. Itu saat ini. Dulu zaman saya masih muda sama Pak Numan sering berantem masalah yang seperti ini karena saya lebih memikirkan, wah saya harus membuat masjid supaya orang lain seneng, saya bisa terkenal dan akhirnya bisa membuat masjid yang lain lagi. Tapi sekarang sudah mulai, ya Allah, kalau kita jadi memberikan kesulitan kepada yayasan akibat biaya mahal, itu pun jadi salah kita menurut saya. Begitu Mbak Mufidah. Terakhir nih menurut saya agak menarik pertanyaannya. Dari Mela Sensri Nafiat, halo, saya mau bertanya bagaimana tanggapan Pak Fauzan atau tim pemenang sayembara terhadap stigma yang menjadikan masjid sebagai ikon suatu daerah, di mana hal ini memecah fokus fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi tempat wisata. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sekalian mungkin Pak Fauzan bisa kasih closing statement habis menjawab pertanyaannya. Mas Dwi mau jawab dulu? Ya boleh. Mas Egi. Ya kalau saya sih ya, ini mungkin menjawab ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bisa dirangkum nih. Tadi kayak ada yang saya baca ada yang nanya masalah desain masjid itu filosofinya dulu atau fungsinya, terus ada apa lagi tadi ya. Artinya kalau saya termasuk orang yang kalau mendesain masjid sebenarnya bangunan apapun sih, kalau saya fungsinya dulu sih, terutama masjid gitu, karena nggak tahu ya, terutama masjid saya nggak terlalu penting kalau buat saya filosofi masjid itu apa, buat apa kalau ternyata filosofinya tercapai tapi ternyata masjidnya tidak bisa berfungsi dengan baik seperti tadi yang Pak Fauzan bilang ya, mau ngatur safnya aja susah, terus banyak saf yang terpisah, kemudian wudunya juga ternyata kurang baik gitu kan secara kaidah-kaidah fikihnya. Nah itu jauh lebih penting karena ini terkait sama ibadah sih ya. Nah kemudian juga kalau ini masalah ikon ya sama sih, lagi-lagi kalau buat saya sih sebenarnya fungsinya dulu tercapai. Masalah itu wisata sebenarnya dilihat dulu tujuannya apa nih. Kalau wisatanya itu buat menarik orang yang akhirnya membuat orang akhirnya tertarik banyak mau ke masjid untuk sholat, itu kan akhirnya tujuannya baik, nggak ada salahnya juga gitu wisata. Tapi kalau ternyata hanya sekedar buat gimmick wisata hanya untuk pamer atau apa ya mohon maaf kalau saya sih bukan penganut yang paham itu gitu. Karena saya masih memegang prinsip bahwa di Islam itu diajarkan kita tidak bermewah-mewahan untuk membangun masjid. Ya ini mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Gitu kalau dari saya sih Pak Fauzan. Oke, baik. Ini tanggapan saya terhadap ikon. Sebenarnya tidak salah seperti tadi dibilang, tidak salah. Memang ini jadi sesuatu hal yang menggelitik di benak saya. Terutama selain jadi ikon, biasanya kalau di daerah-daerah itu ada berikutnya. Ini peninggalan saya. Saya menjabat sebagai apa? Peninggalan saya adalah sebuah masjid. Jadi jadi kesannya adalah sebuah keriaan ya. Tapi sekali lagi kalau menjadi ikon wisata, kalau memang dibuat menjadi ikon wisata, kemakmuran masjidnya pun juga harus baik. Kemarin saya baru ngobrol sama ada satu masjid di Batam, ya saya sebutkan sajalah Masjid Al-Agim. Masjid Al-Agim itu di Batam. Waktu kita mau merencanakan pertama itu menarik juga karena beliau bercerita jumlah jamaah dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya yang muncul adalah bangunan masjid ini mau tanda kutip mewah atau mau bisa menampung banyak untuk bisa mensyiarkan Islam? Pertanyaannya yang seperti itu dari saya. Jadi kalau untuk mensyiarkan Islam misalnya 25M akan berbeda dengan masjid yang 25M tapi
dengan kualitas material yang mewah. Tapi ada satu titik yang menarik yang membuat saya berpikir pada saat itu adalah, Kang, bagaimana kalau kita membuat masjid, orang tertarik dulu dengan masjidnya, datang ke masjid itu untuk melihat, oh ini masjidnya bagus, masjidnya fenomenal, saya mau datang mau lihat, tapi akhirnya dengan datang ke situ dia akhirnya tertarik untuk belajar Islam dengan baik karena program di masjid itu baik. Nah ini pun juga jadi sebuah pemikiran bagi kita semuanya. Jadi kalau menurut saya mau jadi ikon ikon wisata silakan saja. Namun intinya fungsi masjid yang utamanya apa? Adalah untuk syiar Islam dan untuk ibadah khair mahdoh yang utamanya itu yang harus ibadah mahdoh yang utamanya seperti sholat dan lain sebagainya itu yang harus dipunyai di masjid tersebut. Jangan sampai jadi wisata tapi akhirnya pas jam tertentu ditutup, dikunci, tidak bisa sholat subuh atau mau ada sholat apa yang musafir datang tidak bisa sholat, itu yang jadi masalah barangkali itu. Nah, closing statement saya barangkali sekali lagi saya mengajak teman-teman yang terutama yang Muslim untuk kita bisa mencari. Saya sendiri terus terang saya sampai saat ini saya masih terus mencari, memperbaiki dan mempelajari segala macamnya. Saya ini bercerita juga, tapi ini setuju atau tidak silahkan. Saya hanya berani membuat rumah ibadah hanya masjid. Saya tidak berani membuat rumah ibadah yang lain karena saya tidak mampu untuk mempelajari bagaimana sih sifat ibadahnya mereka. Karena kalau misalnya kita mau mendesain gereja, kita harus tahu betul di mana sih umat Kristen itu beribadahnya. Mau bikin kelenteng, tidak bisa hanya bentuknya saja. Itu yang saya rasakan. Jadi membuat masjid itu memang harus menggunakan hati kita dan betul-betul sesuai dengan syari. Oke lah, terjadi masjid Istiqlal oleh Silaban dan lain sebagainya. Terus terang masjid Istiqlal kalau menurut saya banyak sekali masalah di tempat bersucinya ada masalah, sistem sirkulasinya bermasalah dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu Pak Silaban tidak memanfaatkan teman-teman muslimnya yang bisa mengerti betul seperti apa sih prosesi masjid itu. Jadi sekali lagi kalau buat saya buat masjid harus berdasarkan Quran dan Sunnah dengan baik. Masalah desain, masalah bentuk, akhirnya kalau menurut saya adalah bagaimana diri kitanya sendiri dan bagaimana melihat keadaan kondisi si klien. Jadi kita tidak bisa membuat masjid akhirnya bermewah-mewah. Tadi Mas Egy atau Mas Dwi cerita bahwa dia tidak di dalam ranah membuat masjid yang bermewah. Memang betul. Saya pernah mendesain masjid yang tadinya unlimited budget. Punten Atin itu tadinya unlimited budget, tapi akhirnya juga susah karena pas waktu Krismon. Tapi sekarang juga saya jadi merasa ada berdosanya karena terus terang masjid makin mahal, makin susah, bentuknya makin sulit, maintenance-nya pun juga makin sulit. Itu pun juga harus dipikirkan oleh kita. Kita bukan Arab, kita bukan negeri Arab yang punya duit tidak berseri. Kita Masjid Salman bukan main, harus dihidupi. Jadi sekali lagi membuat masjid itu betul-betul sudah bukan hanya melihat dari sisi arsitektur. Arsitekturnya pastilah ya, tapi harus melihat betul-betul bagaimana sih posisi masjidnya, di mana letaknya, bagaimana kita sebagai arsitek bisa memberitahu si klien bahwa ini ada konsekuensi A, B, C, D, F, G. Kita mendesain seperti jadi tidak bisa hanya menyerahkan Pak, saya jadi kita kalau menjadi konsultan masjid sudah tidak boleh hanya melihat bahwa itu sebuah proyek, tapi itu sebuah tabungan kita di akhirat nanti karena janji Allah apabila kita membuat masjid, insya Allah kita diberi tempat yang baik di alam sana. Jadi terus terang kita harus mulai sekarang berdiskusi dengan baik dengan klien. Jadi sekali lagi punten masalah bentuk, masalah macam-macam, ini pertanyaan di sini banyak nih, masalah bentuk dan lain sebagainya. Kalau saya sekarang betul seperti Mas Egy sudah melihat konsep fungsinya dulu apa sih daerah perumahan, perlu sekolah, perlu apa, itu yang harus kita pikirkan.
masalah deliverable dan sebagainya pikiran, masalah bentuk itu insya Allah akan bisa terlihat nanti pada saat kita menuangkan ide kita. Barangkali dari saya seperti itu, Mbak Mufidah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Terima kasih juga untuk Mas Egi dan tim, Mas Dwi Hergiawan dan tim. Kalau saya dari moderator mohon maaf karena tidak bisa semua pertanyaan dijawab. Berhubung waktu juga sudah mendekati maghrib berbuka puasa. Mungkin sekian acara Fordis kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC suaranya nggak ada. Terima kasih. Oke, bentar. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan yang telah mengikuti forum desain 2.0 ini. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, ada Ferawati sebagai host, Leonardo IAI sebagai penanggung jawab acara, Rona Aksakra sebagai co-host 2, dan saya Enda Lestari sebagai co-host 1, selaku MC. Kami undur diri. Sampai jumpa di forum desain 3.0 dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Terima kasih, Mbak. Terima Terima kasih. Yang nonton di YouTube. Jangan lupa nonton YouTube ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.